Baik, selamat malam, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur ya malam ini bisa kembali berlatih, ya, berlatih bersama-sama di dalam eh, pelatihan Diaken Nasional ya, kelas kecil. Di bulan ini adalah kelas kecil kita yang pertama. Nanti kita akan bersama-sama membahas bab 17 dan 18 ya, mengenai meja Tuhan dan bagaimana kita bertutur sabda di dalam meja Tuhan ya. Kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya, saudara-saudari ya. Kita uh, berdoa supaya latihan kita malam ini memberi dampak ya, bagaimana meja Tuhan di masing-masing hall, di mana kita melayani terus ada satu peningkatan kualitas. Dan tentu saja dengan adanya peningkatan kualitas, ya banyak kaum saleh juga bisa menikmati sidang dan dipulihkan ya untuk semakin rajin hadir di dalam sidang meja Tuhan ini ya. Kemudian juga perkara bertutur sabda, melalui bertutur sabda kaum saleh bisa berbagian ya di dalam pembangunan tubuh Kristus. Kita berdoa, beberapa dari kita bisa leluasa berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Kau adalah pelatih kami yang sejati. Sampai pada malam hari ini, kami Tuhan terus berlatih di dalam pelatihan Diaken Nasional ini Tuhan, di dalam kelas kecil yang pertama di bulan ini. Tuhan, mari Tuhan malam ini kami sekali lagi mau mereview perkara sidang meja Tuhan dan bagaimana kami bertutur sabda di dalam sidang-sidang gereja. Agar Tuhan memberkati latihan kami, dan agar latihan kami ini juga berdampak menjadi berkat di hall di mana kami melayani. Tuhan Yesus, kami mengasihimu. Amin. Amin. Tuhan Yesus, kami mengasihimu. Tuhan Yesus. Sungguh kami punya kedambaan. Kami Ya, makin berguna di tangan Tuhan. ya Apa yang Tuhan. menjadi pelatihan kami selama ini bisa menjadi Ya berkat Tuhan. di dalam gereja. Oh, Ya untuk Tuhan. kami, lokalitas masing-masing, hall masing-masing. Ya Tuhan. Kami berada, kami bisa menjadi berkat. Oleh Ya, Tuhan, pimpin kami dalam pelatihan kami. ya Kami Tuhan. Tuhan baik-baik belajar, baik-baik Ya. terbuka, dan juga Tuhan baik-baik kami juga Oh, Tuhan mau menerima amin. pimpinan Tuhan melalui Ya, perkataan-perkataan yang membangun. Tuhan Yesus, Tuhan kami Yesus. terbuka padamu. Darah adimu tersedia bagi Oh kami Tuhan. untuk Amin. membasuh bersih kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Biar malam ini kami leluasa Ya Tuhan Tuhan. menerima pembicaraanmu. Amin. Amin. Tuhan. Tuhan, Tuhan. berkatilah setiap kami yang berlatih. Amin. Tuhan, kami mau berbicara bagi Tuhan. Oh Tuhan, kami mau berlatih bukan hanya menjadi orang yang berbicara firman, tetapi menjadi pelaku firman. Oh Tuhan, bagaimana meja Tuhan di masing-masing hall kami melayani. Bisa semakin, oh Tuhan menjadi berkat bagi setiap kaum saleh yang hadir. Pertinggilah atmosfer sidangnya melalui kidung pujian, melalui doa, melalui proklamir, juga melalui berita firman yang disampaikan. Oh, supaya sidang meja Tuhan tentu menjadi sidang yang limpah Tuhan. Sidang yang Ya, memberkati kaum saleh yang hadir. Oh amin. Tuhan, amin. Karena Tuhan Dikau Ya, berkati, oh pembahasan poin kebenaran demi poin kebenaran yang ada, amin. bahwa setiap kami boleh mengenal dengan jelas, oh Amin. mengenai bagaimana meja Tuhan, juga mengenai tutur sabda ya Tuhan, oh Amin. sehingga di praktek tiap-tiap lokal, oh di Ya, tiap-tiap hall ada satu amin. upgrade, oh seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, oh Ya, sungguh kami hamba ya Tuhan. Oh, amin. melalui kelas malam hari ini ya Tuhan, Amin. kita boleh menjadi orang-orang yang diperlengkapi. Oh, Ya, kami juga boleh menjadi orang-orang yang terus menjadi pelaku-pelaku firman. amin. 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 Ya. Oh, menjadi pelaku-pelaku firman. Oh, itulah kedambaan setiap kami Tuhan. Oh, Ya, biarlah, oh Tuhan Yesus, ketika kami digenapi, ketika kami diperlengkapi Tuhan, itu tidak hanya secara doktrin Tuhan, tapi ya, itu menjadi, oh pengalaman di atas setiap kami.
Oh, kiranya Tuhan lewat topik demi topik di kelas kecil ini Tuhan, kembali kami disegarkan Tuhan. Kembali kami, oh Tuhan Yesus, perbarui persembahan diri kami. Bagaimana kami melayanimu Tuhan, terutama di dalam meja Tuhan. Oh, kiranya Tuhan, oh Amin. kami bisa, oh terbuka padamu Tuhan. Oh, Ya, melatih roh kami. Oh, kiranya amin. malam ini Tuhan, kami Ya, persembahkan tubuh jiwa roh kami. Oh, amin. Tuhan Yesus, hanya untuk mendapatkan dirimu Tuhan. Oh, Amin. kiranya setiap, oh Tuhan Yesus, kebenaran ini Tuhan. Ya Oh, Tuhan. biarlah, oh Tuhan Yesus, ini Amin. mengkonstitusi kami Tuhan. Oh, menyusun Ya, ulang diri kami. Sehingga Tuhan, apa yang kami kerjakan Tuhan. Oh, amin. Tuhan Yesus, itu adalah daripadamu Tuhan. Bisa Ya, mengekspresikan dirimu Tuhan. Tuhan amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Baik, saudara-saudari, kita mulai ya untuk malam ini. Eh, kita akan membahas bab 17 ya, mereview kembali bab 17. Bab 17 adalah mengenai sidang meja Tuhan. Adapun pertanyaannya ada 4 ya. Saya memberi kesempatan dulu kepada saudara Arif ya, saudara Arif. Bagaimana kita memperingati Tuhan dalam sidang pemecahan roti? Ya, sementara saudara sharing lain, kita mendengarkan dengan tetap melatih roh kita menjadi satu review ya buat kita mengenai visi memperingati Tuhan dalam sidang pemecahan roti. Dipersilakan, saudara Arif. Amin. Puji Tuhan, saudari, kita bisa sampai di kelas kecil ya, bab 17. Pertanyaannya bagaimana kita memperingati Tuhan di dalam sidang pemecahan roti. Saudari, kita tahu bahwa di dalam gereja itu banyak sidang-sidang, saudari ya. Dan yang paling tinggi adalah sidang pemecahan roti. Karena sidang ini adalah sidang yang didirikan Tuhan sendiri gitu ya. Di dalam eh, apa 1 Korintus ya saudara-saudari ya. Dikatakan di sana bahwa apa eh, Tuhan adalah mendirikan menjadi eh, saya bacakan dulu saudara-saudari di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Ayat 23-nya di sana dikatakan, tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, yaitu suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu eh, kebodohan. Di 1 Korintus pasal 11 ya, salah. Mohon maaf saudara-saudari. 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25 ini dikatakan bahwa setiap kali kita makan roti ini kita memperingati akan Tuhan juga setiap kali meminumnya, saudara-saudari. Oleh sebab itu, di dalam sidang pemecahan roti adalah kita itu eh, memperingati Tuhan ya, eh, bahwa kita itu bukan memperingati proses kematiannya atau kematian itu sendiri, tapi kita adalah memperingati diri Tuhan sendiri, saudara-saudari. Oleh sebab itu ya, sidang pemecahan roti atau sidang meja Tuhan ini eh, kita perlu apresiasi yang tinggi gitu ya, karena ini adalah sidang yang didirikan Tuhan sendiri gitu ya. Oleh sebab itu, maka ya sidang
ini harus penuh dengan persona Tuhan karena ini adalah ditujukan untuk satu persona yaitu Tuhan gitu ya. Maka di dalam sidang pemecahan roti baik tadi kidungnya mungkin firman-Nya ya itu harus ditujukan kepada Tuhan itu sendiri gitu ya. Saudara-saudari, di dalam sidang pemecahan roti ketika kita memecahkan roti, ketika kita makan roti, kita menikmati roti itu yaitu Tuhan itu sebagai suplai hayat kita gitu ya. Di dalam Yohanes ya, kalau nggak salah pasal 6 dia adalah roti hayat itu saudara-saudari. Juga di dalam Yohanes pasal 6 ayat 57 dikatakan siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Nah, ini saudara-saudara ketika kita memecahkan roti, kita makan roti itu, kita mendapat suplai hayat itu, kita juga akan hidup dari hayat itu gitu ya. Sehingga sehingga ketika kita hidup oleh hayat, kita juga bisa mempersaksikan Tuhan di atas diri kita gitu ya. Juga ketika kita makan roti, kita itu juga diesakan ya dengan Tuhan dan dengan segenap anggota tubuh yang lain gitu ya. Karena eh, Tuhan ya ketika dia meministrikan dirinya, dia hidup di bumi, dia adalah sebiji butir gandum gitu ya. Ketika dia sudah mati, dia menghasilkan banyak buah. Oleh sebab itu ya, roti ini juga adalah tubuh Tuhan gitu ya. Tubuh Tuhan eh, secara rohani kita ketika menikmati eh, roti ini kita diesakan dengan Tuhan gitu ya, diesakan dengan anggota tubuh yang lain gitu. Di sini ya eh, roti ini adalah tubuh misteri Tuhan gitu. Oleh sebab itu eh, kita tinggal di dalam satu persekutuan dengan Tuhan dan segenap anggota tubuh yang lain ya. Dan ini adalah cawan ketika kita minum cawan tadi dikatakan adalah perjanjian baru ya. Akan penebusan ini adalah apa eh, cawan berkat gitu ya. Ini cawan berkat itu ya saudara-saudari kita ya manusia yang berdosa sehingga apa upah kita adalah maut tetapi berkat Tuhan yang mati di salib darah itu tercurah kita menerima satu berkat penebusan itu gitu ya. Di sini juga apa eh, dikatakan bahwa kita memiliki satu hubungan yang erat gitu ya. Kita eh, memiliki persekutuan di dalam darah Kristus gitu ya. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ya. Juga ketika di sidang pemecahan roti di dalam meja Tuhan, kita tidak saja mengapresiasi segala karya penebusan yang dikerjakan Tuhan, kita juga adalah memamerkan kematian Kristus gitu ya. Di sini kita adalah memamerkan kematiannya adalah kepada alam semesta, khususnya kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa langit gitu ya. Sehingga Sehingga kita sudah dimenangkan gitu ya. Tuhan ketika bangkit adalah mengalahkan maut gitu ya. Sehingga kita ketika menikmati meja Tuhan, kita makan dan roti dan minum cawan, kita juga memamerkan kematiannya Tuhan gitu ya. Kepada alam semesta gitu ya. Selain itu juga sikap kita di dalam sidang meja Tuhan, kita juga mengungkapkan bagaimana kedambaan kita itu terhadap kedatangan Tuhan kembali gitu ya. Karena di sini Tuhan dikatakan di dalam Matius ya pasal 26 ayat 29, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu di dalam kerajaan Bapakku. Ini saudara-saudari adalah di mana apa kerajaan surga di mana Tuhan dan kita minum bersama gitu ya setelah kedatangan Tuhan gitu ya. Oleh sebab itu saudari di sidang pemecahan roti di sidang meja Tuhan sekali lagi kita perlu mengapresiasi setinggi-tingginya gitu ya. Kita perlu melatih roh kita gitu ya. Karena ini adalah untuk apa
tidak saja memperingati akan kematian Tuhan, tapi juga memamerkan Tuhan gitu ya. Juga bagaimana kedambaan kita terhadap kedatangan Tuhan yang kedua kali gitu ya. Sehingga kita perlu meleluasakan roh kita gitu ya. Eh Sehari demikian ya yang bisa sampaikan untuk menjawab pertanyaan nomor satu, bagaimana sikap kita eh, dalam memperingati Tuhan di dalam sidang pemecahan roti, yaitu terus bisa melatih roh kita gitu ya, karena di dalam sidang pemecahan roti ini kita tidak memperingati proses kematiannya dan kebangkitannya, tapi adalah memperingati diri Tuhan itu sendiri. Kita memperingati satu persona yang al-muhid ya. Puji Tuhan, saudara-saudari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih untuk Saudara Arif di dalam memperingati Tuhan, ya, di dalam sidang pemecahan roti eh, adalah kita fokus ya kepada diri Tuhan sendiri. Tadi sudah dijabarkan oleh saudara kita. Kita lanjut dulu kepada pertanyaan yang nomor 2 ya, saudara-saudari ya. Bagaimana kita menyembah Bapa? Ya, kalau tadi adalah memperingati Tuhan, sekarang bagian yang kedua daripada sidang pemecahan roti adalah menyembah Bapa. Nah, untuk ini saudara Tommy ya akan bantu menjawab bagaimana kita menyembah Bapa dalam sidang pemecahan roti. Dipersilakan. Amin. Terima kasih, Saudara Eko. Bagaimana kita menyembah Bapa dalam sidang pemecahan roti ya? Saya balik dulu ya ke ini. Poin yang pertama kan tadi ya, Tuhan Yesus sebagai penebus kita adalah, di sini sebutkan ya, adalah berkat dari Allah. Makan roti adalah menerima hayat Tuhan, minum cawan adalah menerima berkatnya. Jadi kita pertama adalah seperti saudara Arif tadi bicarakan ya, pemecahan roti adalah kita datang untuk menerima Tuhan secara utuh ya. Dengan menerima Tuhan, menerima roti dan cawannya, kita semua kembali dikuduskan, kembali hayat Kristus bisa memperbaharui kembali diri kita semua. Disitulah dalam poin yang pertama ini barulah kita bisa datang kepada poin kedua ya, kepada Sang Bapa, kepada Allah Bapa. Seperti di Matius 26 ya. Saya mulai dari Matius 26 ayat 26 ya. Di situ kan di ayat 26 itu Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Di ayat 27 dia mengambil cawan, mengucap syukur, memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Di ayat 10-nya, disitulah sesudah menerima roti dan cawan ini, murid-muridnya, dia 30, mereka menyanyikan puji-pujian, dan habis itu mereka semua melalui Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Jadi setelah makan roti dan minum cawan, Tuhan beserta murid-muridnya berkidung, menyanyikan pujian bagi Bapa. Kita juga dalam kehidupan gereja, dalam SPR ya, terus terang, dahulu saya cuma tahunya masalah ini adalah ya memang urutannya begitu. Tapi dengan bab 17 poin minggu ini, poin sekarang hari ini ya, saya itu kembali segarkan. Tanpa lebih dahulu menerima Kristus melalui roti cawan, kita tidak akan bisa datang kepada Sang Bapa. Kita tidak bisa datang kepada Allah. Karena dengan penebusan Tuhan, dia membelah tirai yang memisahkan kita sebagai Bapa. Tapi hari ini melalui Kristus kita bisa memuji
Bapa, kita bisa datang kepada Dia. Seperti dalam Ibrani pasal 2 juga ya, ayat 12. Aku akan memberi namamu. Aku ini kan Tuhan sendiri yang berkata ya, memberikan nama Bapa kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Jadi Tuhan memberikan nama Bapa kepada kita ini adalah saudara-saudara Tuhan, yang adalah perbanyakannya. Dengan kita menjadi perbanyakannya, Tuhan adalah jalan satu-satunya bagi kita ya, untuk datang pada Bapa memuji Dia. Dan Kristus sebagai putra sulung menjadi pimpinan atau mengambil pimpinan di antara kita hari ini, di antara saudara-saudaranya. Jadi sebetulnya kita berkidung, saya berkidung, puji syukur Tuhan yang memimpin. Kalau dulu saya berpikiran, saya berkidung, saya berdoa ya, karena saya yang mau. Tapi secara tidak langsung di sini dikatakan, ketika kita terbuka hati kita ya, hati kita untuk datang kepada Tuhan, berkidung, berdoa kepada Allah Bapa, itu adalah Tuhan sendiri yang memimpin kita untuk datang kepada Sang Bapa. Dan puji syukur ya, kita dalam pemulihan ya, hidung kita juga banyak ya, hidung pujian, dan sudah dipisah-pisahkan gitu. Ada 52 potong, ada 47 kidung untuk memuji Bapa, dan kita bisa memakai sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan poin dalam sidang SPR ya. Kita juga bisa mungkin di rumah menyembah Bapa, berkidung bagi Dia melalui Kristus. Karena hanya melalui Kristus kita bisa datang. Melalui Kristus kita bisa berkomunikasi dengan Sang Bapa secara langsung. Puji Tuhan, saya sampai di sini. Saya kembalikan ke saudara Eko. Baik, kita akan lanjut dulu ya saudara-saudari ya, karena waktu juga. Kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 3 dulu ya. Menurut Alkitab, jelaskan makna tentang orang, waktu, dan tempat untuk memecahkan roti. Nanti adalah saudara Free. Dan yang terakhir, kehidupan macam apakah yang seharusnya kita miliki setelah kita memecahkan roti? Itu nomor 4, nanti saudari Adi akan menjawab. Kita mulai dulu dari saudara Free ya, dipersilakan. Jawaban pertanyaan nomor 3 ya. Orang yang memecahkan roti sesuai yang ditulis di dalam Matius 26 ya, ayat 26 sampai 29. Bagaimana di situ Tuhan menetapkan satu perjamuan malam, memberikan satu penetapan bagaimana pemecahan roti dan esensi dari pemecahan roti itu sendiri, yaitu untuk memperingati diri Tuhan, khususnya karya yang telah Tuhan genapkan. Nah, memperingati darah dan juga tubuh Tuhan yang diberikan bagi kita. Tentunya di situ yang ditetapkan para murid. Ya, di situ para murid ini adalah orang-orang yang juga mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan, penebusan Tuhan, dan juga telah mendapatkan hayat Tuhan. Tentunya kita juga semua hari ini orang-orang yang percaya juga adalah orang-orang yang bisa untuk memecahkan roti. Nah, makanya untuk orang-orang yang bisa memecahkan roti ini ya seharusnya adalah orang-orang yang telah percaya, orang yang telah mendapatkan anugerah keselamatan, dan orang yang mempunyai hayat Tuhan, yang menjadi milik Tuhan, yang dapat berbagian dalam pemecahan roti. Kemudian untuk waktu memecahkan roti, ini juga kita bisa lihat ya sangat baik bagaimana gereja sebermula di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 46. Dikatakan bahwa tiap-tiap hari mereka memecahkan roti, ya mereka bertekun memecahkan roti tiap-tiap hari. Nah, ini adalah satu kondisi waktu itu jemaat sangat bergairah untuk berhimpun bersama, memecahkan roti, menikmati Tuhan bersama-sama. Dan juga di Kisah Rasul pasal 20 ayat 7 itu juga disebutkan bahwa di hari pertama dalam 1 minggu. Ini menunjukkan bahwa hari pertama dalam 1 minggu ini juga adalah hari Tuhan, yaitu
adalah satu permulaan yang baru, menandakan perkara yang lama sudah lewat, muncul ada satu permulaan yang baru. Makanya di dalam pemecahan roti perlu ada satu suasana kebangkitan, yaitu kita perlu banyak bersorak-sorai, banyak bersyukur kepada Tuhan, bahkan perlu bersorak-sorak ya sehari-hari di dalam pemecahan roti. Jadi kita ada di dalam satu suasana kebangkitan. Hari yang pertama Tuhan telah bangkit bagi kita. Walaupun kita juga di dalam pemecahan roti adalah mengingat kematiannya. Ya. Kemudian untuk tempat pemecahan roti, ya ini di dalam Kisah Rasul juga dikatakan bahwa kaum beriman mula-mula itu dari rumah ke rumah ya sehari ya, berkumpul memecahkan roti dari rumah ke rumah ya, karena waktu itu juga jemaat banyak ya, makanya mungkin secara ini efektivitas ya dari lokasi, waktu dan sebagainya ya bisa dilakukan dari rumah ke rumah. Nah, tapi kalau memang memerlukan satu tempat tertentu, ya memang ya kita perlu untuk sama-sama katakan di hall dan sebagainya. Tapi di satu kondisi tertentu kayak kemarin waktu kita ada COVID dan memang kondisinya ya harus dibuat seperti wilayah-wilayah tertentu di rumah-rumah, di daerah-daerah tertentu juga bisa dikerjakan sehari-harinya. Jadi di dalam pemecahan roti ini yang terpenting adalah kita bisa berkumpul ya untuk melakukan satu perhimpunan bersama-sama, memperingati diri Tuhan sendiri dan bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Amin. Puji Tuhan. Kita langsung lanjut ke Saudari Adi, silahkan. Silakan, Saudari. Maaf tadi belum di-unmute. Ya, silakan. Jadi pertanyaan 4 sangat erat berhubungan dengan jawaban pertanyaan pertama mengenai fokus pemecahan roti dan prakteknya. Seperti tadi, bagaimana kita setelah mengikuti pemecahan roti itu, pertama yaitu fokus kita dalam pemecahan roti adalah Tuhan. Setelah pemecahan roti kita damba akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam menanti itu kita harus terus-menerus makan roti ini dan minum cawan. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 26, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi setelah kita ikut mengambil bagian, kita rindu akan kedatangan Tuhan sambil menantikan kedatangan Tuhan membawa kerajaannya. Kita secara teratur minum cawan ini, makan roti, memberitakan Tuhan sampai Ia datang. Nah, yang kedua yaitu kita memakan roti dan meminum cawan, berarti kita sudah bersekutu dengan Tuhan. Lalu dikatakan kita tidak makan persembahan berhala, tidak dapat makan perjamuan roh jahat. 1 Korintus 10 ayat 21, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh jahat. Kamu tidak dapat mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh jahat. Jadi kalau ikut perjamuan Tuhan tidak mungkin kita melakukan itu. Karena dengan minum cawan Tuhan kita bersekutu dengan Tuhan, makan roti Tuhan kita mendapat hayat Tuhan, sehingga kita tidak mendapatkan hal-hal duniawi lagi. Sedangkan mengenai hal ketiga yang kita dapatkan yaitu dalam kita telah mendapat hayat Tuhan dalam kita memperingati itu, dan dengan demikian kita harus hidup dari hayat Tuhan tersebut, bukan menempuh kehidupan kudus tanpa dosa, jadi orang yang benar-benar
merayakan roti tidak beragi seperti dikatakan di 1 Korintus 5 ayat 8. Karena itu marilah kita berpesta bukan roti lama, bukan dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi. Kita juga sesudah memakan ini, kita juga pesta sampai menunggu kedatangan Tuhan. Hidup dari roti tidak beragi, yaitu Kristus, hayat Kristus sendiri, meninggalkan kehidupan yang berdosa dan seterusnya, yaitu manusia kita yang lama. Demikian kehidupan kita setelah mengikuti perjamuan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan. Ya, saudara-saudari, inilah yang memang kita harapkan ya dari kaum saleh setelah mengikuti ya sidang pemecahan roti, maka setiap kaum saleh menempuh satu kehidupan yang menantikan kedatangan Tuhan. Ya, jadi kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang senantiasa berjaga-jaga. Juga kaum saleh yang menempuh satu kehidupan yang kudus, kehidupan yang tanpa dosa, betul-betul menjadi orang yang merayakan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Ya, Hari Raya Roti Tidak Beragi bukan secara praktek perjanjian lama, tetapi adalah satu realitas di dalam perjanjian baru. Ya, betul-betul kenikmatan di dalam pemecahan roti, ya, fokus daripada pemecahan roti yaitu diri Kristus itu sendiri dibawa ya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita betul-betul menjadi ekspresi Kristus, menjadi pelaku firman ya yang betul-betul membuat kehidupan ya kita setelah sidang pemecahan roti semakin lama semakin maju ya di dalam pertumbuhan hayat kita. Ini adalah bagian yang perlu kita praktekkan ya saudari ya di dalam kehidupan kita sehari-hari setelah kita mengikuti sidang pemecahan roti ya. Jadi sidang pemecahan roti bukan hanya sekedar satu rutinitas, bukan hanya satu formalitas kehidupan beragama ya, tapi betul-betul adalah satu realitas penghidupan kita ya, yaitu setelah memecahan roti kita menempuh satu kehidupan yang tidak beragi. Kita akan lanjut dulu saudari ya ke bab yang ke-18 ya. Bab 18 atau pelajaran 18 ini adalah mengenai bertutur sabda. Ya, bagaimana bertutur sabda di dalam sidang gereja. Nah, di sini ada 4 pertanyaan ya saudari ya. 4 pertanyaan ini yang pertama dan kedua akan dijawab langsung oleh saudari Yuliana dari Hall 22. Ya, pertanyaannya adalah apa arti bertutur sabda dan jelaskan secara singkat tujuan bertutur sabda. Dipersilakan. Amin. Puji Tuhan, saudari. Amin. Pertanyaan pertama, arti bertutur sabda ya saudari ya. Di dalam Efesus 3 ayat 2 dan 9, di sini ada telah mendengar penyelenggaraan anugerah Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Dan di ayat 9, dan untuk membuat semua orang melihat rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Amen. Kata penyelenggaraan anugerah Allah dan kata rahasia, rencana rahasia adalah kalau di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, dikatakan ini adalah oikonomia, yaitu pengaturan untuk suatu penyaluran. Jadi arti tutur sabda menurut Efesus ini, yang pertama itu adalah berbicara bagi Allah dan Kristus, yang kedua mengutarakan Allah dan Kristus, dan yang ketiga melayankan dan menyalurkan Allah dan Kristus kepada orang. Perkataan menyalurkan Allah dan Kristus ke dalam orang ini sedikit berbeda dengan melayani ya. Sini saya diterangi dan juga dianalogikan, dikatakan bagaimana seorang pelayan itu melayani makan.
dengan seorang ibu ya yang merawat ya. Bukan hanya dia melayankan makanan pada bayinya, tetapi juga menyalurkan makanan ke dalam mereka. Seringkali mungkin seorang bayi atau seorang anak tidak mau makan ya, tapi seorang ibu itu pasti cari cara ya bagaimana membujuk anaknya ini untuk makan ya. Oh Tuhan Yesus, ini menerangi saya ya, bagaimana saya ini juga perlu pada saat bertutur sabda ya, bukan hanya melayankan pengetahuan kebenaran ya saudara ya. Oh Tuhan Yesus, tapi terlebih lagi menyalurkan, oh Tuhan Yesus, menyalurkan kenikmatan ya, kenikmatan akan firman ya, menyalurkan pengalaman akan firman. Oh Tuhan Yesus, saya diterangi bahwa pada saat saya bertutur sabda, sebelumnya saya perlu berjerih lelah, saudara ya, seperti di FKKP ya, katakan kita perlu berjerih lelah hari demi hari ya. Oh Tuhan Yesus, baru bisa ada bahan untuk kita bisa menyalurkan Kristus yang kita nikmati, kita alami ya. Oh Tuhan Yesus. Dan perkara yang kedua yaitu bertutur sabda ini bukan meramal saudara ya. Di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 3 dikatakan, tetapi siapa yang bertutur sabda, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Membangun adalah untuk gereja, menasihati adalah untuk pekerjaan, dan menghibur adalah untuk kehidupan sehari-hari. Jadi sungguh sangat jelas ya di dalam 1 Korintus 14 ayat 3 ini. Meramal bukan tutur sabda ya. Karena di sini dikatakan bagaimana jika seseorang yang tidak beriman atau orang baru ya datang ke tengah-tengah sidang ya, mereka bisa diyakinkan, menjadi jelas, diselidiki atas keadaan mereka ya. Oh Tuhan Yesus. Kemudian pertanyaan kedua, jelaskan secara singkat tujuan bertutur sabda. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 12 dikatakan, demikian pula dengan kamu memang berusaha memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Puji Tuhan saudari ya, perkara bertutur sabda ini adalah karunia yang paling tinggi, yang membuat pembicaranya menjadi unggul. Tetapi kita belajar bicara, kita belajar bertutur sabda bukan hanya untuk menjadi unggul, tetapi juga agar gereja dapat dibangunkan. Puji Tuhan, saudari ya, bertutur sabda ini dilaksanakan dalam sidang-sidang gereja bagi pembangunan gereja. Puji Tuhan, saya juga diterangi, saudari ya, bagaimana saya perlu belajar bertutur sabda dengan tepat, dengan baik, lebih menyalurkan diri Kristus ya, diri Allah dan Kristus, sehingga bagi pembangunan gereja. Puji Tuhan. Baik, kita lanjutkan saudara-saudari ya ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang seharusnya menjadi pengenalan yang tepat bagi kaum beriman untuk bertutur sabda? Ya, apa yang seharusnya menjadi pengenalan yang tepat bagi kaum beriman untuk bertutur sabda? Saudara Hotman akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Dipersilakan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Terima kasih, Saudara Eko. Di sini pertanyaannya, apakah yang seharusnya menjadi pengenalan yang tepat bagi kaum beriman untuk bertutur sabda? Jadi di 1 Korintus pasal 14 ayat 31 dikatakan bahwa sini dikatakan, sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Jadi setiap kita kaum beriman itu seharusnya bisa bertutur sabda dan bisa memiliki kemampuan untuk bertutur sabda. Jadi di sini dikatakan bahwa seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Saudari Lia, bahwa bertutur sabda adalah berbicara bagi Allah ya.
Kita melayankan Allah, melayankan Kristus, melayankan hayat, melayankan roh kepada manusia ya. Dan tujuannya adalah untuk pembangunan Allah ya, pembangunan tubuh Kristus yang organik dan intrinsik ya. Jadi di sini menurut apa yang ada di kita nikmati bahwa kita perlu ada pengenalan, kita perlu juga ada pengalaman. Jadi ini bukan saja perkara objektif, tapi juga perkara subjektif terhadap Allah, terhadap Kristus, dan terhadap hal-hal yang rohani ya. Dan tentu saja kita perlu membicarakannya, kita perlu mengutarakannya, kita perlu ada perkataan, kita perlu ada ekspresi. Jadi seharusnya demikian ya, pengenalan yang tepat bagi setiap kita yang bertutur sabda. Kemudian kita juga perlu ada di bawah terang ilahi ya, mengenai situasi atau mengenai lingkungan di tempat kita berada, entahkah di hall kita masing-masing atau di gereja-gereja lokal ya, mengenai situasi sehingga kita bisa dengan tepat ya melayankan Kristus, sehingga apa yang menjadi keperluan kaum saleh itu semuanya tentu boleh mereka dapatkan ya. Dan sekali lagi adalah untuk pembangunan Allah, bagi pertumbuhan, bagi pembangunan kaum saleh ya. Dan yang terakhir di sini dikatakan kita juga perlu ada inspirasi dari roh Allah yang berhuni di dalam roh kita ya, untuk kita berbicara ya. Jadi kita perlu sadar bahwa roh Tuhan di dalam kita ini sudah berbaur dengan roh kita yang telah dilahirkan kembali. Jadi di sana dikatakan bahwa di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 22 bahwa Tuhan selalu menyertai roh kita ya. Jadi kita tidak seperti di dalam perjanjian lama harus menunggu roh Tuhan turun atau berbicara, tapi sebenarnya kita lah yang seharusnya memiliki satu respon kasih yang tepat ya, sehingga kita bisa berbicara. Jadi kuncinya di sini adalah pengenalan yang tepat itu adalah seperti tadi sudah disampaikan oleh Saudari Lia bahwa kita perlu berlatih. Artinya kita melatih roh kita perlu berjeri lelah ya, seperti beban gereja-gereja di Indonesia, bagaimana kita perlu ada waktu pribadi dengan Tuhan yang dipulihkan. Sehingga kita di sini dikatakan berjeri lelah atau berlatih itu adalah bagaimana kita menggarapkan Kristus, bagaimana kita bisa menghasilkan Kristus. Kita bisa menikmati Kristus dan akhirnya kita bisa memamerkan Kristus, membagi-bagikan Kristus. Dan terakhir kita bisa mempersembahkan Kristus kepada Allah Bapa bagi kepuasannya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa semuanya itu kata kuncinya kita perlu berjeri lelah. Kita perlu berlatih setiap hari ya. Sehingga tutur sabda kita itu bukan sesuatu yang diorganisir, tapi sesuatu yang spontan, sesuatu yang organik. Dan itu bisa menyuplaikan Kristus, menyuplaikan hayat, menyuplaikan roh, sehingga setiap kaum saleh boleh mendapatkan penyaluran ilahi, boleh mendapatkan suplaian ilahi. Mungkin demikian ya. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih. Amin. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya, saudara-saudari ya. Jelaskan secara singkat komposisi dasar tutur sabda. Untuk pertanyaan yang ini, Saudara Rian ya dari Hall 22 akan menjawab. Baik. Terima kasih Saudara Eko. Saya coba menjawab komposisi dasar dari tutur sabda ya. Ada 3 hal yang perlu kita bayar harga ya. Pertama adalah pengenalan pribadi tentang kitab suci. Yang kedua adalah pengalaman pribadi tentang hayat.
Dan ketiga, kita tidak terpengaruh atau berdasarkan pengalaman pribadi atau juga kesaksian dan perasaan pribadi, opini pribadi, kasih alamiah pribadi terhadap orang, perkara, dan hal apapun. Nah, poin pertama di dalam komposisi dasar dari tutur sabda, itu pertama adalah pengenalan pribadi tentang kitab suci. Untuk mempunyai pengenalan pribadi tentang kitab suci, pertama-tama kita harus mempunyai suatu pemulihan waktu ya, waktu pribadi, untuk supaya kita menikmati dan mengalami firman Kristus, supaya firman itu menyegarkan kita, firman itu mengenyangkan kita, dan kita bisa menjadi vital. Ya. Sehingga firman yang kita nikmati menjadi firman instan dan menjadi firman yang organik, dapat menjadi firman yang terkonstitusi di dalam kita, menjadi suatu surplus atau suatu kelebihan firman, sehingga menjadi anugerah simpanan untuk kita pamerkan dan kita bagikan dalam sidang-sidang tutur sabda ya. Rasul Paulus menegur kita, Rasul Paulus mengingatkan kita di 1 Korintus 14 ayat 1, kejarlah kasih. Itu karunia-karunia, terutama karunia untuk bernubuat. Ya. Jadi kita harus mengejar Kristus seperti berita FKKP hari ini, di doa baca kita itu di Filipi 3 itu, kita harus mengejar Kristus, melupakan yang di belakang, dan mengarahkan pandangan kita kepada Kristus supaya kita bisa mendapatkan pahala. Jadi kita harus mengejar Kristus. Hingga ini kita perlu mempersembahkan waktu ya untuk menikmati firman Tuhan menjadi firman instan dan konstan. Dan kita diingatkan bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang bersifat logos, ada firman yang bersifat logikos, ada firman yang menjadi rema, dan akhirnya firman itu menjadi roh dan hayat. Jadi segala sesuatu kita ya. Hingga ketika kita berjumpa dengan siapa saja, bukan hanya dalam sidang-sidang, tapi di dalam kehidupan kita bisa mempunyai kelebihan surplus itu untuk kita membicarakan Kristus kepada orang lain. Kedua, pengalaman pribadi tentang hayat. Ini kita juga perlu berjeri lelah dalam menikmati Kristus yang almuni dan alwasi, agar kita dapat bertumbuh dan matang dalam hayat. Dipenuhi dengan hayat Allah, dipenuhi dengan atribut-atribut Allah, dipenuhi dengan sifat-sifat Allah, dengan kebajikan-kebajikan yang unggul dari hayat itu, bahkan juga kita dipenuhi dengan kuasa. Kuasa yang bisa memampukan kita, kuasa yang bisa menopang kita dan menguatkan kita untuk menghadapi segala masalah. Seperti berita FKKP minggu ini ya, di berita ke-12 hari pertama bicara tentang bagaimana kita mendapatkan firman dengan tenaga itu untuk menghadapi segala masalah, menyesuaikan diri dalam segala situasi, lantas kita bisa menanggung segala perlakuan yang kita hadapi, lantas bisa menerima segala lingkungan, bisa bekerja untuk di dalam segala keadaan, dan juga bisa melakukan segala sesuatu dengan Kristus. Nah, kita bersyukur, jadi kita perlu berjeri lelah dalam menikmati Kristus yang almuni dan alwasi ini, dipenuhi dan hayat Allah dan segala atribut dan sifatnya, sehingga setiap kali kita sidang, kita bisa bertutur sabda untuk menyuplaikan Kristus sebagai hayat itu, supaya tubuh Kristus bisa terbangun secara organik, secara intrinsik dan korporal. Dan inilah tujuan Allah di dalam pemulihan Tuhan, adalah salah satu adalah berbicara tentang pemulihan fungsi. Pemulihan fungsi kita itu salah satu adalah bertutur sabda. Makanya kita bersyukur ada di dalam pemulihan Tuhan. Di dalam pemulihan Tuhan kita dilatih untuk membicarakan Allah, menjadi juru bicara Allah. Itu membawa Allah kepada manusia dan membawa manusia kepada Allah ya. Nah, jadi kita bersyukur Efesus 4 mengatakan ayat 11 itu mengatakan di dalam kenaikan Tuhan itu dia memberikan apa? Ada rasul, nabi, pemberita Injil, pengajar dan gembala, itu adalah kita harus mengambil fungsi itu.
yang tujuannya di Efesus 4 ayat 12 itu membangun tubuh Kristus. Kemudian poin ketiga, kita tidak terpengaruh berdasarkan pengalaman pribadi, kesaksian atau perasaan pribadi, opini, konsep-konsep pribadi kita, kasih alamiah pribadi kita yang berkaitan dengan orang, perkara, dan hal apapun. Jadi kita diingatkan dalam bertutur sabda, secara prinsip bukan berbicara dari diri sendiri atau mengutarakan diri sendiri dan menyalurkan diri sendiri kepada orang lain sehingga kita merasa menjadi orang yang membanggakan diri. Saudara ini mengatakan, kita diingatkan, saudara ini pernah mengatakan ada kunci di dalam kehidupan gereja itu ada di dalam Matius ya, pasal 16 ayat 24. Kamu harus menyangkal diri, memikul salib, dan sampai kehilangan hayat jiwa. Bukan membanggakan diri atau membela diri. Jadi dalam kita bertutur sabda, kita harus mempunyai prinsip bukan berbicara dari diri sendiri, mengutarakan diri sendiri dan menyalurkan diri sendiri kepada orang lain. Bukan. Tapi prinsip utamanya adalah berbicara bagi Allah. Mengutarakan Allah dan Kristus. Dan menyalurkan Allah dan Kristus bagi rawatan dan suplai bagi kaum beriman. Inilah keperluan kita hari ini. Di dalam kita bertutur sabda juga kita harus membicarakan atau menyampaikan visi rohani. Allah memberikan kita berkat rohani. Seperti di Efesus 1 ayat 3 ada berkat rohani. Dan kita diingatkan di berita minggu ini, MKKP juga membicarakan kasih karunia. Kasih karunia bukan bersifat materi, tapi Allah memberikan dirinya sendiri, yaitu sebagai sesuatu yang bersifat rohani. Dan kita bersyukur di dalam kita bertutur sabda, kita juga harus menyampaikan visi rohani sebagai wahyu dan terang rohani untuk membawa kaum beriman berada dalam terang Allah bagi pertumbuhan manusia batinnya. Itu 2 Korintus 4 ayat 16b mengatakan gitu. Kami tidak tawar hati, walaupun manusia lahirnya kami merosot, tetapi manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Dan kita perlu menjadi tubuh Kristus, berada di dalam kehidupan sebagai tubuh Kristus, harus berfungsi seperti di Roma 12 ya, ayat 5-8 itu. Banyak anggota tapi seluruh tubuh harus berfungsi. Inilah kehidupan gereja yang tepat. Kehidupan gereja yang bertumbuh dalam Kristus, kehidupan gereja yang bertumbuh secara korporat, bertumbuh secara intrinsik dan secara organik. Melalui kita bertutur sabda. Dan kita perlu berlatih dari hari ke hari. Tidak bisa instan ya. Maka setiap sidang kita harus bagi kenikmatan. Ini kita sedang belajar di dalam sidang-sidang rumahan, di sidang kelompok, dan kita harus menyiapkan makanan rohani atau masakan rohani. Saudara Lee mengatakan setiap hari 1 minggu itu seperti ibu-ibu memasak makanan jasmani ya, dan dia menyajikan untuk seluruh keluarga makan. Kita juga harus seperti ibu-ibu yang menyiapkan masakan rohani kita dari Senin sampai Sabtu, dan sehingga pada hari Minggu, sidang hari Tuhan itu, sidang pemecahan roti, kita juga harus menyajikan masakan rohani yang kita siapkan di dalam 1 minggu. Nah, ini adalah kita sedang memamerkan Kristus. Nah, berita di minggu lalu, berita 11, kalau kita duduk diam, itu saudara kita mengatakan kita hanya mendengar orang di depan bicara, tapi kita tidak juga ketika dikasih kesempatan yang membicarakan Allah bagi nikmat. Kita duduk diam, itu kita sedang menghina Allah. Saudara kita mengatakan di halaman 207 FKKP. Jadi baca sendiri. Nah, puji Tuhan. Jadi komposisi daripada kita, komposisi dasar dari tutur sabda itu ada 3 hal penting, yaitu pengenalan pribadi tentang kitab suci. Kita harus mempersembahkan waktu kita untuk menikmati Tuhan, supaya kita disegarkan, dikuatkan, menjadi vital untuk membicarakan Allah. Kemudian kita punya pengalaman pribadi tentang hayat Allah, mengenal sifat Allah, seperti yang dibahas oleh Rasul Paulus, Filipi 3 ayat 10 itu. Dia yang kehendaknya mengenal dia, yang mengenal sifat-sifat Allah, supaya disebut pada kebangkitannya, dan sampai menjadi satu dalam kematiannya. Ya, kita bersyukur. Yang ketiga, kita tidak terpengaruh atau berdasarkan pengalaman pribadi,
tapi kita hanya membicarakan Allah dan Kristus bagi pembangunan gereja. Demikian bisa saya bagikan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita belajar untuk bekerja sama dengan Allah, bertumbuh, berfungsi di dalam kehidupan gereja sebagai realitas kerajaan surga di zaman ini. Ya, nanti ketika Tuhan datang kembali, manifestasi kerajaan surga itu akan tergenap. Puji Tuhan. Amin. Baik, saudari, saya akan tutup dulu dalam doa ya, kemudian nanti ada beberapa pengumuman. Terima kasih Tuhan untuk malam ini kami terus berlatih bagaimana Tuhan di dalam sidang meja Tuhan. Oh Tuhan, Engkau menjadi fokus kami, dan bagaimana setelah itu kami menempuh satu kehidupan yang kudus, yang tanpa ragi Tuhan. Kami berdoa juga, kami mau berlatih dalam sidang-sidang gereja, khususnya dalam sidang pecahan roti, kami belajar bertutur sabda untuk membangun gereja. Bertutur sabda, hasil daripada kenikmatan kami sehari demi sehari akan Kristus. Sehingga kami datang di dalam sidang tidak dengan tangan hampa, tapi dengan kelimpahan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudari, hari Sabtu ini ada sidang penuaian Injil Raya, ya, yang Jakarta Selatan sebagian akan bergabung dengan Hall 15, ya, dan Jakarta Timur. Kemudian Hall 25 akan bergabung di Hall 3. Ya, kita akan mulai sidang kita pukul 17.00 dan diperkirakan 18.30 kita sudah selesai. Mohon doa saudara-saudari sekalian supaya melalui sidang penuaian Injil Raya ini banyak teman-teman Injil yang bisa beroleh selamat, ya. Kita sampai di sini, kita ketemu lagi dalam sidang penuaian Injil Raya besok hari Sabtu. Tuhan memberkati, kita selesai sampai di sini, saudara-saudari.